Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab langsung ke Direktorat Jenderal Kebudayaan. Balai Pelestarian Nilai Budaya yang biasa disingkat BPNB Kalimantan Barat berlokasi di Jalan Lejen Sutoyo Pontianak. Adapun BPNB Kalimantan sendiri memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh pulau Kalimantan, yaitu 5 provinsi dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Tugas dan fungsi BPNB, tugasnya adalah melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerjanya. Sementara fungsinya itu adalah melaksanakan pengkajian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejahteraan di wilayah kerja, kemudian pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, kemitraan di bidang pelestarian, pendokumentasian dan penyebarluasan informasi, yang setelah terakhir adalah urusan ketatausahaan. Tusi BPNB sendiri merupakan bagian dari implementasi misi Dirjen Kebudayaan, terutama yang poin kedua, yaitu mewujudkan pelestarian nilai sejarah dan warisan budaya yang berkelanjutan. BPNB Kalbar sendiri terdiri dari 42 staf ASN yang terdiri dari 2 pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana, serta 10 PPNPM. Selamat pagi, salam sehat selalu. Kita sekarang ada di Perpustakaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat. Salah satu kajian yang dilakukan oleh BPNB Kalbar adalah sejarah. Sejarah yang saya ambil ini adalah sejarah tentang pergerakan di Kalimantan Barat dalam dunia pers. Yang lainnya bisa kita lihat dari Kalimantan Timur. Kita ambil kajian tentang tambang di Balikpapan, Kalimantan Timur yang akan dikaji untuk tahun 1907 sampai 1942. Kajian tentang tambang Balikpapan dimulai dari hasil eksploitasi dari pemerintah kolonial Belanda. Untuk kajian sejarah, itu meliputi sejarah politik, ekonomi, sejarah maritim, sejarah ekonomi, dan lain-lain. Untuk Kalimantan Selatan, kita mengambil salah satu adalah integrasi sosial mengenai masyarakat transmigrasi di Jawa. Di Kalimantan Tengah, salah satunya kajiannya adalah tentang biografi dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Untuk kajian budaya meliputi pada 7 unsur kebudayaan menurut Kuncoro Ningrat. Salah satunya adalah tentang upacara. Upacara Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah sudah kita lakukan. Juga tentang tradisi lisan dari masyarakat Bugau yang ada di Kalimantan Tengah. Lalu kemudian ada juga permainan rakyat. Permainan rakyat yang kita lakukan adalah permainan pangkak gasing. Salah satu hasil kajian yang sudah kita inventarisasi tentang permainan rakyat anak-anak daerah Kalimantan Barat. Lalu yang lainnya adalah tentang cerita rakyat. Cerita rakyat sudah sejak tahun 1991, sejak BPNB berdiri, sudah melakukan banyak sayembara tentang cerita rakyat. Salah satunya adalah cerita rakyat Kalimantan Barat, Batu Puja. Kami juga melakukan kajian naskah-naskah kuno yang ada di BPNB. Salah satunya adalah kajian tentang naskah
perjalanan Opu Daeng Melambon ke wilayah Melayu dan juga ke Nusantara. BPNB Kalbar juga menerbitkan buklet yang berisi tentang tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap tahun anggaran. Untuk lebih jelasnya silahkan mengakses website kami www.pustaka-bpnbkalbar.org. Terima kasih. Sahabat budaya, kami sedang berada di ruang pusat data Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat. Di pusat data ini, dokumentasi kegiatan baik internalisasi maupun penelitian BPNB Kalbar akan disimpan dan dipersiapkan untuk kemudian bisa diakses di perpustakaan. Dokumentasi di pusat data sudah terakumulasi dalam suatu sistem yang kami namakan sistem pengelolaan data dukung. Sistem Sipandu ini bisa diakses secara luas di web bpnbkalbar.org dan nantinya dalam bentuk katalog yang sifatnya arsip dan buku digital bisa diakses di pustaka-bpnbkalbar.org/slims. Dan sistem informasi kami nantinya akan dirancang menjadi satu kesatuan di bawah sistem informasi yang lebih luas di Kemdikbud. Jika pusat data mengemban fungsi dokumentasi, maka jurnal handap mengemban fungsi publikasi. Jurnal bisa diakses secara online di handap.kemdikbud.go.id. Melalui Open Journal System, tulisan-tulisan yang ada di jurnal handap bisa dijangkau oleh pembaca yang lebih luas di seluruh negara di dunia. Jurnal handap memiliki keistimewaan, yakni di setiap edisinya kami menyuguhkan setidaknya satu artikel yang mengangkat isu tentang Kalimantan. Hingga kini, kami terus mengembangkan jurnal dengan turut melibatkan supervisi dari Asosiasi Antropologi Indonesia dan Masyarakat Sejarawan Indonesia. Pengembangan jurnal kami telah diapresiasi oleh Kemendristekdikti pada 2019 dengan ditetapkan sebagai jurnal ilmiah terakreditasi. Untuk mengenal lebih dekat apa yang sudah kami lakukan dan kami miliki, mari kita saksikan koleksi yang ada di Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat.
Songket Sambas merupakan kain khas dari Sambas, Kalimantan Barat. Kain ini dikenal pula dengan sebutan kain lunggi atau kain benang emas. Bahan dasar dalam pembuatan kain tenun Sambas adalah benang dengan aneka ragam warna dan tentunya benang emas yang menjadi ciri khas dari kain tenun ini. Kerajinan tradisional yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2013 ini memiliki berbagai motif. Di antaranya adalah pucuk rebung, tabur melati, tabur bintang, bunga tanjung, bunga malek, serong pita berbunga, dan serong parang mana. Tenun ikat sintang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015. Merupakan kerajinan tenun ikat yang dibuat oleh perempuan Dayak Desa yang sebagian besar bermukim di Insat Panjang dan Bukit Kelam, Kabupaten Sintang. Para penenun ini masih menggunakan teknik dan peralatan tradisional dalam proses pembuatannya. Saat ini, terdapat dua teknik pewarnaan tenun ikat yang dipraktikkan oleh para penenun. Ada yang menggunakan pewarna kimia, namun masih banyak pula yang menggunakan pewarna alami. Proses pembuatan tenun ikat sintang ditandai dengan ritual-ritual khusus. Motif pada tenun ikat sintang pada umumnya berupa motif geometris. Di antara motif-motif tersebut, ada yang bersifat sakral yang tidak boleh digunakan atau ditenun oleh sembarang orang. Corak insang Pontianak adalah kain tenun tradisional masyarakat Melayu Kota Pontianak yang telah dikenal sejak masa Kesultanan Kadriah di bawah pemerintahan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri sekitar tahun 1771. Corak insang pada mulanya digunakan sebagai pakaian kaum bangsawan di Istana Kadriah. Namun kini fungsinya telah semakin beragam. Misalnya sebagai hadiah, antaran perkawinan, serta busana khas yang menjadi identitas Kota Pontianak. Motif yang diterapkan pada corak insang menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang tidak lepas dari keberadaan Sungai Kapuas. Filosofi yang terkandung di dalamnya menggambarkan adanya nafas kehidupan yang terus bergenap dinamis, serta penghargaan terhadap alam semesta. Kain tenun corak insang dipakai sebagai pelengkap busana telok belanga yang digunakan oleh kaum laki-laki, sedangkan bagi kaum perempuan digunakan sebagai pasangan dari baju kurung. Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar, Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2013. Kain ini dikenal sejak abad ke-12 dan menurut kisahnya dibuat pertama kali oleh Patih Lambung Mangkurat. Kain ini memiliki berbagai motif yang umumnya menggambarkan kekayaan flora, bagian tubuh hewan, alam sekitar, serta sosok manusia dan hewan tertentu. Sasirangan dibuat dalam berbagai bentuk dan dikenakan sesuai fungsinya, misalnya sebagai ikat kepala, kain sarung untuk laki-laki, serta selendang dan kerudung untuk perempuan. Di atas suku, ku kayu cukup cara.
Guci adalah kain tradisional masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan yang berfungsi sebagai hiasan atau dekorasi, misalnya sebagai penghias pelaminan pada pesta perkawinan. Ulap Doyo merupakan tenun ikat masyarakat Dayak Benuak di Kalimantan Timur. Tenun ini dibuat dari benang yang diolah dari serat daun doyo yang merupakan tanaman sejenis pandan. Bahan pewarna yang diterapkan pada kain tenun ini berasal dari bahan alami yang diperoleh dari tumbuhan kayu dan buah-buahan. Tenun ikat dari Kalimantan Timur yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2013 ini memiliki beragam motif yang terinspirasi dari kekayaan flora dan fauna yang ada di tepian Sungai Mahakam. Selain itu, dikenal pula motif yang berbentuk manusia dan naga. Sarung tenun Samarinda adalah keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional dari kota Samarinda yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2016. Pengenalan masyarakat setempat terhadap kerajinan tenun pada mulanya berasal dari para pendatang Bugis yang berasal dari Sulawesi, yang kala itu mendiami pesisir Sungai Mahakam, tepatnya di Samarinda seberang, sekitar abad ke-17. Sarung tenun yang kaya akan corak dan warna ini dibuat dari benang sutra. Dalam proses pembuatannya, masih mengandalkan alat tenun tradisional yang seluruhnya dikerjakan oleh tenaga manusia. Pakaian kulit kayu dikenal hampir di seluruh wilayah Kalimantan dan telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2014. Di Kalimantan Barat, pakaian dari kulit kayu yang dikenakan oleh laki-laki disebut king baba, yang dikenakan oleh perempuan disebut king bibinga. Pakaian ini terbuat dari pohon kayu kapur. King baba adalah pakaian kebesaran yang digunakan pada saat berperang. Saat dikenakan, king baba dan king bibinga dilengkapi dengan hiasan bulu burung yang dikenakan di kepala dan mandau bagi laki-laki. Pakaian dari kulit kayu dibuat dari alat yang sederhana, yakni alat pemukul berupa kayu seperti palu ataupun batu yang berfungsi untuk menipiskan dan menghaluskan kulit kayu hingga berbentuk menyerupai kain yang bisa dijahit. Pakaian kulit kayu biasanya dihiasi dengan tengkorak dan tulang serta taring binatang. Terkadang ada pula motif khas yang disulam dengan benang ataupun dilukis dengan warna-warna tertentu. Kami sangat sadar bahwa SDM Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat sangat minim dibandingkan dengan wilayah kerja yang kami emban. Namun demikian, kami semua mempunyai komitmen yang kuat untuk tetap bisa melestarikan kebudayaan Kalimantan dan melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sekian, terima kasih, salam budaya.